siapa mau tahu? Ibu bapak yang hadir ini, di antara kita ini ada bajingan yang datang. Kalau saya ceramah, orang akan lihat spanduk Yahya Waloni, mantan kafir, mantan pendeta. Ini orang-orang di luar sana ini kan bukan orang, dia melakukan kejahatan. Satu, saya pernah ceramah di Lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, daerah metro ke dalam. Begitu saya mau pulang, panitia bilang, Ustadz, nanti ada yang ngantar Ustadz ke bandara. Siapa? Ada Pak. Di perjalanan dia bilang, Ustadz, saya baru bebas penjara 3 hari lalu. Innalillahi. Jalannya melewati kebun karet. Kasus apa? Saya membunuh orang, Ustadz. Kasusnya apa? Ya itulah Ustadz, yang dikenal orang sekarang begal. Kami begal orang, kami bunuh orangnya. Coba kamu begal saya, Sodik. Nggak beranilah kalau Ustadz. Coba. Bajingan di atas bajingan, saya tantang di atas mobil. Coba kamu begal saya. Enggak lah kalau Pak Ustadz, kalau kami tahu Ustadz ulama, kami nggak berani. Apa rahasianya? Apa maksudnya? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara tahu, saya dan istri kalau berceramah keliling Indonesia pakai mobil. Dari Jakarta ke Sumatera, dari Jakarta ke Riau, dari Jakarta ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, kami pakai mobil. Satu ketika saya mau ceramah di Lubuk, saya lewat Lampung, tol belum jadi, tahun 2010. Kami lewat Batu Muara. Di atas Sungai Enim itu ada komplotan bajing loncat. Pantas di perjalanan itu sunyi. Sunyi di perjalanan, tak ada mobil satupun. Semua mobil itu berhenti di pompa bensin yang ada di Batu Raja. Oh, baru saya sadar. Berarti mereka ketakutan, mungkin jalan ini rawan. Betul. Di atas gunung saya di stop oleh 3 orang. Dan disitulah saya tahu karakter para penjahat, perampok. Di saat mereka merampok, rupa-rupanya nggak pakai baju. Dia stop. Dengan kasar dia hantam mobil saya. Mobil saya agak tinggi, Fortuner. Dia pukul dengan tombak. Bangku ditaruh di depan, 2 orang duduk membelakangi. Saya bilang sama istri saya, mundur ke belakang. Mundur. Kalau saya turun, mobil jangan dimatiin. Hidupin saja. Kalau saya ditembak atau dianiaya, gas. Biar aja masuk ke jurang. Istighfar. Kita habis malam ini. Wa makana li nafsin an tamuta illa biidnillah. Kitab muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitab muajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Turun, saya turun. Begitu saya buang langkah dan saya takbir, Allahu Akbar. Dia mundur. Ada rokok, Pak? Ada. Tak gantung-gantung dia punya barang itu. Ini kalau jadi berkelahi, saya bukan pukul di badan, saya tendang di kaus lampu, komandan. Rupa-rupanya biar penjahat masih ada rasa sayang. Mau kemana, Kiai? Angkat-angkat bangkunya, angkat bangkunya, angkat bangkunya. Disuruh pindah bangkunya, bangku. Dari sana saya bilang, habis ceramah dari Lampung, saya mau lanjut ke Lubuk Linggau. Ada rokok, Kiai? Ada. Berapa bungkus ente mau minta? Saya kasih. Uang tidak? Enggak. Silakan, Kiai, cepat lewat. Lewat. Apa rahasianya? Bajingan bagaimanapun orang, Nabi SAW, ini tertulis di hadis. Jika ulama tidak menyampaikan dakwah, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh.
Jadi nggak ada alasan. Oh ini kan orang nggak peduli kau ustadz, kau kiai, kalau penjahat yang datang habis. Tidak, di atas kekuasaan makhluk. Allahu Akbar. Allah tahu kok kita mau pergi berdakwah. Turun aja, kenapa takut? Sayangi mereka. Saya tadi kan bilang, kalau saya ceramah begini, siapa tahu di luar sana ada bajingan penjahat, bajingan kelas tengi, kelas teri, kelas kampung. Dia dengar saya ceramah, malam ini dia sadar, saya nggak boleh bikin begal-begal yang saya rampok juga sama-sama kita Melayu, Pontianak. Ngapain saya begini? Tapi dakwah harus dijalankan, para kiai, para ustadz. Jangan sibuk dengan politik. Antum orang Islam kan? Iya. Kematian itu adalah milik coba. Kelahiran itu milik itu dia. Celaka, musibah milik semua milik Allah, dan tidak tergantung mana tua mana muda. Jadi jangan kawan, jangan jadi Tuhan second God. Ente kalau manusia saja, nggak usah jadi naik pangkat. Tuhan naik pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan, Tuhan turun pangkat jadi. Ya coba kawan. Jangan ukur nih manusia sudah tua, besok sudah mau mati. Jangan. Ada juga yang masih muda, oh ini umur panjang. Tunggu dulu. Saya pernah lihat kecelakaan di tol 92 sampai 98 terlempar, Bandung Jakarta. Saya mau pergi ceramah di Bandung, lewat tol, Honda Jazz hitam di depan saya bersebelahan tertabrak dengan kontainer yang besar. Ibu bapak tahu tuh kejadian ada pak di majalah Eka Brata itu, majalah polisi itu, majalah lantas. Itu orang tuanya dengan penumpang 3 orang terlempar mati. Ada bayi yang baru 2 bulan hidup karena langsung dihentikan. Truknya melintang di tengah jalan. Honda Jazz itu terlempar di pinggir got. Mayatnya sampai di kilometer 96 pak, Cipularang, tol Bandung Jakarta Bandung. Hampir saya lihat memang bayi itu nangis pak, diangkat oleh Polantas lalu lintas yang angkat. Anak umur 2 bulan selamat, ini orang tua-tua mati. Jangan pernah simpulkan soal hidup dan mati. Yang paling tahu adalah Allah. Laksanakan saja hidup ini. Ya, saya berdakwah begini sejak masuk Islam, suka keliling Indonesia. Setiap kali saya di bandara, orang tanya, Ustadz, mana pengawalnya? Ustadz dengan siapa? Saya dengan teman. Siapa temannya Ustadz? You tidak bisa lihat. Berlaksa-laksa malaikat tahu yusuluna ala nabi. Itulah pengawal saya. Jadi dia tanya, siapa yang dampingi Ustadz? Ini fenomena Ustadz, apa istilah orang kondang keundangan, kondong, konding. Saya ceramah di Sumatera Barat kemarin, Nuzulul Quran, di masjid paling tua di apa itu namanya, Pariaman. Itu ada Gucci masjidnya, masjid Gucci itu, masjid tua. Orang umumkan kita kedatangan Ustadz kondang. Kondang apanya? Saya lebih baik dari Ustadz kampung bukan kondang daripada dikatakan kondang tapi tidak bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah berguna bagi manusia lain. Atau kita orang Manado punya satu semboyan, sitou timou tumou tou. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain.